Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasanah dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Saya akan menampilkan tugas praktik video sistem reproduksi. Selamat menyaksikan. Sistem reproduksi terbagi atas reproduksi laki-laki dan reproduksi perempuan. Organ reproduksi laki-laki terbagi atas organ luar, organ dalam, dan organ tambahan. Organ reproduksi luar pada laki-laki terdiri atas 1. Penis, yang berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan. 2. Skrotum, fungsinya sebagai kantong pelindung testis dan menjaga suhu testis. Organ reproduksi dalam terdiri atas 1. Testis, yang memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. 2. Epididymis, merupakan saluran panjang berkelok-kelok yang keluar dari testis untuk menyimpan sementara sperma. 3. Vas deferens, yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesika seminalis. Dan yang terakhir, uretra, merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ reproduksi tambahan pada laki-laki, yang pertama kantong sperma atau vesikula seminalis, yang berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan, dan di dalamnya mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino untuk makanan dan pelindung sperma. Organ tambahan lainnya yaitu kelenjar prostat, menghasilkan cairan basah berwarna putih susu untuk kehidupan sperma. Dan kelenjar Cowper yang berfungsi menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Nah, lalu bagaimana dengan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis? Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis diawali dengan spermatogonium menjadi spermatosit primer, kemudian membelah menjadi spermatosit sekunder, jadi spermatid, lalu akhirnya menjadi sel sperma. Organ reproduksi pada perempuan terbagi atas organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar pada perempuan dapat kalian lihat pada gambar, yang terdiri atas vulva, labio mayora, labio minora, klitoris atau tonjolan kecil, orificium urethrae atau lubang kencing, dan himen yaitu selaput yang mengelilingi lubang vagina. Organ reproduksi dalam pada wanita yaitu yang pertama ovarium, adalah tempat memproduksi ovum atau sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua, oviduk atau tuba falopi yang berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke rahim. Dan organ reproduksi dalam wanita lainnya yaitu infundibulum tuba, yaitu merupakan ujung oviduk yang berfungsi untuk menangkap ovum dari ovarium. Uterus, tempat berkembangnya embrio, dan vagina sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluarnya bayi. Bagaimana dengan proses pembentukan sel telur atau oogenesis? Mari kita bahas. Proses pembentukan sel telur atau oogenesis dimulai dari oogonium yang membelah menjadi oosit primer, kemudian menjadi oosit sekunder dan badan kutub 1. Oosit sekunder membelah menjadi ootit atau ovum, dan badan kutub 1 menjadi badan kutub 2. Pada akhir proses oogenesis dihasilkan satu sel telur saja yang siap untuk dibuahi.